Cindy Alicia Ramadhania. Tentunya nih pada kesempatan kali ini mau ngasih tahu sahabat Kium semuanya nih mengenai weekly review dan rekomendasi. Ada saham apa aja sih yang direkomendasikan untuk pekan ini? Tentunya di sini aku nggak sendirian. Kalau untuk saat ini ada Mas Soekarno Alatas yang tentunya akan berbagi mengenai info-info pasar saham nih dan juga rekomendasinya ada apa saja sih. Langsung saja kita panggil Mas Soekarno Alatas selaku tim riset Kium Sekuritas Indonesia. Halo Mas Karno. Ya, halo Mbak Sin. Oke, kita bisa langsung aja nih Mas Karno mungkin dipaparkan nih untuk weekly review dan rekomendasinya. Oh ya, langsung ya. Bentar, ya share screen. Oke. Oke, udah siap? Oke. Oke, untuk minggu ini ya. Ini judulnya desain membutuhkan sentimen positif yang kuat untuk menggerakkan indeks ya. Update sedikit terkait kasus COVID di Indonesia yang mencapai rekor baru tertingginya itu di 21 ribuan. Ini sangat mengkhawatirkan ya. Kemudian kita fokus untuk review minggu ini. Sebelum kita menyampaikan rekomendasi minggu ini untuk saham-saham pilihan kita, sedikit kita akan bahas minggu lalu apa saja sih yang menggerakkan indeks pada minggu lalu. Indeks untuk minggu lalu sebenarnya mayoritas menguat. Adapun yang menjadi penggerak indeks pada awal pekan minggu lalu sempat turun, kemudian berhasil rebound. Adapun yang menjadi penggerak indeks pada minggu lalu itu terkait rebound secara teknikal karena dari penurunan sebelumnya juga akibat komentar The Fed yang berencana menaikkan suku bunga The Fed pada 2023 sebanyak 2 kali. Kemudian indeks berhasil menguat dari penurunannya. Kemudian pada hari Rabunya, karena kan pada hari Senin Selasa sempat menguat. Kemudian pada hari Rabu indeks sempat menguji resistnya, tetapi tidak mampu bertahan di atas level high pada hari Selasa. Nah, jadi kita estimasikan setelah dia tidak mampu bertahan di atas level high pada Senin Selasa minggu kemarin. Nah, ini indikasinya ada pulse break out, artinya ada potensi untuk menurun. Dan terbukti sampai hari ini pergerakan indeks terus mengalami penurunan secara setelah dari gagal break pada hari Rabu minggu kemarin. Kemudian untuk minggu ini apa saja sih yang perlu kita perhatikan untuk data-data yang rilis? Untuk domestik sendiri pada minggu ini akan ada rilis data indeks manufacturing PMI dan tingkat inflasi untuk periode Juni. Nah, pasar memperkirakan indeks manufaktur ini akan mengalami sedikit penurunan dibandingkan periode Mei, namun masih dalam kondisi ekspansif. Nah, ini sedikit jadi kalau kita lihat di sini kurang positif. Jadi belum bisa menggerakkan indeks untuk minggu ini. Kemudian dari luar, dari eksternal yang mengaruhi indeks domestik, ini akan ada fokus, akan ada rilis data AS, yaitu terkait non-farm payroll per Juni yang diberikan akan meningkat. Kemudian setelah lanjut kita akan sedikit melihat
performa indeks dibandingkan indeks Asia lainnya. Untuk indeks Asia, mayoritas ditutup menguat selama seminggu. Yang mengalami penguatan yaitu ada indeks Nikkei yang menguat 3,66%. Kemudian ada Hang Seng 2,81%, sedangkan untuk IHSG sendiri hanya 0,25% pada minggu kemarin. Kemudian kita lanjut, untuk indeks sektoral sendiri yang mengalami penguatan signifikan yaitu ada sektoral healthcare, kemudian yang menguat 5,52%. Kemudian kedua ada basic material yang berhasil menguat 1,86%. Adapun yang mengalami penurunan yang paling dalam yaitu ada sektoral transportasi dan logistik. Kemudian kedua ada infrastruktur. Kemudian untuk saham-saham yang mengalami penguatan atau top gainers di saham LQ45 itu ada SMA, Mika, dan GGRM. Adapun yang menjadi top losernya yaitu ada Wika, Jasa Marga, dan Japa. Kemudian lanjut. Nah, sebelum kita melanjutkan menu saham minggu ini, kita akan sedikit mereview saham yang kita rekomendasikan pada minggu kemarin, yaitu ada BRPT, DMMX, dan UNTR. Dari ketiga saham ini, BRPT berhasil mencapai target keduanya, di mana di 930 berhasil menguat 8,14%. Tertingginya itu sempat di 955 atau menguat 11%. Harga tidak mampu bertahan di atas target kedua kita dan koreksi wajar. Nah, untuk patokan support terdekatnya itu di 880. Nah, jika harga tidak mampu breakdown support atau mampu bertahan, ada potensi untuk menguat kembali, tapi perlu diperhatikan kalau misalkan dia bergerak di bawah 880 lagi, mungkin kita tunggu sinyal berikutnya. Kemudian untuk DMMX, harga menguat, tertingginya itu di 1925 atau menguat 16%. Target pertama sempat terlewati di 1605 atau menguat 14%. Nah, untuk strategi selanjutnya, selama dia mampu bertahan atau di atas target pertama, ada potensi untuk melanjutkan penguatan ke target kedua. Hari ini dia sempat turun dan hari Selasa, Senin dia sempat turun breakdown support, tapi pada penutupan berhasil ditutup di atas target pertama. Artinya ada potensi untuk melanjutkan penguatan lanjutan. Artinya untuk konfirmasi selanjutnya kita tunggu sinyal selanjutnya, yaitu jika candle berikutnya kembali bullish, atau kalau kita tarik harus mampu break high candle pada hari Jumat kemarin. Kemudian untuk UNTR terjadi breakdown support, artinya sudah melewati turun di level 21.350 sebagai patokan support kita. Patokan support kita di 22.000 dan ditutup turun di level 21.350. Nah, ini minus 6%. Tapi kalau kita misalkan disiplin, paling tidak kita hanya minus 2,9%. Dan hari Senin UNTR melanjutkan penurunan. Yang pastinya teman-teman perlu diperhatikan level support yang telah kita berikan untuk meminimalisir penurunan
yang lebih dalam lagi. Kemudian untuk kita fokus ke menu hari ini, menu minggu ini, yaitu ada Adro, kemudian Japa dan SMA. Untuk Adro, kalau melihat dari pergerakan hari Senin, Adro ditutup di 1235. Nah, ini di atas supportnya sedikit, supportnya itu support keduanya di 1230. Nah, perlu diantisipasi kalau misalkan dia di hari Selasa dia candle selanjutnya bearish kembali, artinya kita tunggu sinyal berikutnya. Jadi kita jangan dulu beli untuk saham Adro. Intinya untuk strategi kita yang mestinya kita lihat pembukaan atau di perdagangan hari pertama itu dia penutupannya tuh di bullish atau bearish. Nah, karena kebetulan Adro ini penutupannya bearish, jadi kita tunggu sinyal berikutnya. Kalau misalkan dia hari Senin bearish, tapi dia masih berada di atas support, masih ada peluang. Tapi kita lihat lagi di next harga selanjutnya, kalaupun dia breakdown support, tapi dalam waktu dekat kalau untuk dia potensi menguat kembali, dia harus balik ke atas support di 1230. Karena kan secara pergerakan atau secara trending juga dia cenderung sideways ini. Nah, harapan kita idealnya kalau misalkan dia mampu kembali tren menguat, dia harus balik lagi di atas level high pada hari Jumat kemarin. Untuk target kalau misalkan dia mampu menguat di 1340 sampai 1375. Kemudian untuk Japa hari ini dia sudah breakdown support, jadi kita dia tutupnya di 170 sedangkan di 170. Jadi potensi untuk melanjutkan lanjut. Jadi, secara potensi untuk menguat sepertinya akan tipis karena cara harga penutupannya sudah breakdown support, jadi perlu dihindari dulu. Kemudian ada SMA. Nah, SMA dia masih dalam kisaran buy kita, jadi masih ada potensi. Dia kalau misalkan dia untuk skenario untuk dia tren naik, paling tidak dia harus mampu break di 1730-an. Nah, ini area ini. Nah, indikasinya kalau misalkan dia mampu break out resist ini patokan resist, ketika dia mampu break out resist, ada peluang ini harga SMA ini ada peluang membentuk pola double bottom. Artinya ketika dia mampu menembus resistnya, potensi kenaikannya itu sangat tinggi. Minimal di 1830, 1825. Kemudian target kedua di 1845. Nah, tapi tetap kita lihat lagi untuk kedepannya apakah dia mampu melanjutkan penguatan. Untuk konfirmasi kita tunggu sinyal harganya harus kembali bullish lagi. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan untuk minggu ini. Ya, saya kembalikan pada Mbak Sin. Oke, terima kasih Mas Karno atas paparannya. Nah, mungkin sekarang mau ngobrol-ngobrol nih Mas Karno. Tadi kan yang Mas Karno rekomendasikan itu ada Adro, Japa, dan SMA ya Mas Karno. Ya. Nah, kita ngomongin tentang Adro nih, batu bara gitu. Kan kita tahu ya nih Mas Karno, berita-beritanya kalau harga batu bara nih lagi naik, lagi kenceng-kencengnya gitu ya.
itu mencerminkan gak sih sama harga saham-saham di sektor batubara tersendiri gitu? Gimana nih Mas Karno tanggapannya? Iya, kalau kita lihat kondisi sekarang ini sedangkan harga komoditasnya batubara sendiri kan lagi naik, tapi kalau kita lihat ke saham-saham yang berkaitan malah tidak naik, artinya. Nah di sini kita strateginya gimana? Yang pastinya kita lihat kondisi, kembali lagi ke faktor teknikalnya, karena kan secara teknikal dia mungkin masih ragu juga, ditambah lagi kan kondisi sekarang ini memang belum begitu stabil, kemudian ditambah lagi kasus COVID yang terus meningkat, sempat ditambah lagi mencapai rekor tertingginya. Nah ini sedikit di samping ada sisi positif dari harga komoditas naik, tapi di satu sisi lain ada yang menjadi penekan secara mayoritas nih, bukan saham batubara sendiri. Jadi secara mayoritas menjadi penekan mayoritas saham. Nah jadi belum bisa menggerakkan saham batubara sendiri, karena kan biasanya kaitan erat ketika ekonomi kembali pulih, artinya akan ada permintaan di sektor batubaranya, dan dari sisi ekspornya akan meningkat di situ. Nah di situ. Jadi untuk sekarang ini kita perhatikan teknikal. Kalau misalkan dia cenderung bearish, kita tunggu dulu sampai dia ada transisi kembali bullish. Artinya kalau misalkan harga sudah menjadi tren naik, nah kita bisa lakukan beli kembali. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah kalau misalnya tadi Mas Karno juga sempat menyebut kalau misalnya kasus COVID di Indonesia mencetak rekor ya Mas Karno nih. Iya. Nah dari segi pelaku pasar sendiri, tahu COVID-19 di Indonesia rekor, gimana sih pelaku pasarnya sekarang? Apakah ikutan panik atau gimana nih kalau Mas Karno lihat sendiri? Untuk sekarang mungkin ada yang panik juga, tapi kalau kita lihat ke sahamnya ya mungkin lebih ke cenderung wait and see. Kemudian di samping cenderung wait and see ada tekanan jual sedikit nih, karena kan dari pelaku pasar mungkin untuk mengurangi risiko yang turun lebih dalam. Nah di samping itu dia melakukan penjualan. Nah mungkin ada sebagian yang termasuk bagian dari panic selling tersebut ya, karena kan kondisi ekonomi yang belum stabil, tambah lagi kasus yang mencapai rekor. Jadi ya wajar, jadi terjadinya kepanikan. Kemudian untuk pastinya kita harus lihat juga secara teknikal dari indeks sendiri. Nah kondisi sekarang kan indeksnya kembali lagi ke tren turun dalam jangka menengah ya, jangka pendeknya turun, karena kan secara teknikal juga harga itu kembali ke di bawah MA 5, MA 30 15 hari sampai 34 hari. Nah itu balik lagi ke di bawahnya, artinya tren dari indeks sendiri balik lagi ke tren turun. Jadi perlu antisipasi dan kita gunakan strategi buy on weakness untuk saham-saham di Indonesia. Oke, nah berarti kalau untuk pekan ini indeks gimana nih menurut Mas Karno sendiri kelihatannya? Terus level-level yang harus diperhatikan, support resistennya berapa sih nih Mas Karno? Oh ya, ntar saya cek dulu ya. Saya bagikan cara teknikal gimana. Nah, di sini untuk teknikal GSI, ISG sendiri yang perlu kita perhatikan, terdekat dia akan tes trendline support ini. Ketika tembus dia akan lanjut tes di level 5884.
Nah, selanjutnya jika dia balik lagi break di 5.854, target selanjutnya itu di ada area gap. Nah, di sini ada gap yang sempat kita jelaskan apakah bakal ditutup, dan ternyata karena dia gagal lanjut menguji di level 6.100-an. Nah, artinya sepertinya IHSG akan menutup gapnya. Nah, untuk area gap perlu dicatat itu di level 5.815 sampai 5.833. Nah, itu target yang perlu kita perhatikan, misalkan target penurunannya. Kalau misalkan dia mampu bertahan di atas setelah dia nyentuh area gap tersebut, dia mampu rebound, nah kita bisa trading. Kurang lebih seperti itu. Tapi perlu diperhatikan juga kalau misalkan dia ternyata tidak mampu bertahan, ada potensi untuk tes support selanjutnya di 5.700-an. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, jadi seperti itu sahabat Kium, itu tuh level-level yang perlu diperhatikan, jadi jangan sampai nggak dicatat ya. Oke Mas Karno, terima kasih banyak nih atas info-info saham yang sudah diberikan nih oleh Mas Karno. Terima kasih banyak ya Mas Karno atas waktunya. Sahabat Kium juga, terima kasih sudah menyaksikan acara ini yang selalu ada di awal pekannya. Semoga selalu memberikan insight-insight mengenai investasi ataupun trading untuk kalian ya. Yuk sahabat Kium, kita terus investasi, dan juga jangan lupa untuk terus ikutin acara-acara lainnya di YouTube kita @QMID. Yuk jalankan investasimu bersama QM Sekuritas Indonesia. Be a hero And invest with us. Oke, dadah semuanya.